semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Mercedes-Benz A250 Sport AMG Line, mobil yang baru kami beli. Ini mobil untuk istri saya, dan alasan kenapa membeli mobil ini serta detailnya Anda bisa lihat di video sebelumnya yang ada linknya di atas. Tapi di video kali ini saya akan masuk, duduk di balik kemudi dan merasakan langsung impresi berkendara mobil ini serta melihat apakah kehematan bahan bakarnya dan performanya masih seperti baru. Karena kalau dari luar ini benar-benar seperti baru. Ini mesinnya 2000 cc, turbo 211 HP dan torsi 350 Nm. Diklaim 0-100 dalam 6,6 detik serta top speed 240 km per jam. Top speed mungkin saya nggak coba, tapi saya akan coba bagaimana impresi berkendaranya, apakah enak buat dikendarai sehari-hari, bagaimana performanya dan bagaimana konsumsi bahan bakarnya, dan apakah mobil ini worth untuk Anda pertimbangkan jika Anda mencari mobil hot hatchback seperti ini. Sebelum berbicara tentang karakter mobil ini, kita cek dulu kondisinya. Oke, tadi lewat jalan rusak-rusak, ini tidak ada bunyi kaki-kaki, itu masih nggak ada, artinya kondisinya masih bagus. Peredaman suara dari luar juga masih bagus. Kemudian setir juga tidak ada spelang sama sekali, semuanya masih presisi, tidak ada getaran sama sekali. Sekarang saya lari 80, ini juga setirnya kalau dibelokin, ini masih sigap. Jadi kondisi kaki-kaki masih bagus. AC ini sekarang saya pakai settingan di 21 derajat Celcius dan cukup dinginnya. Oke. Instrumen semua bekerja, memori seat tadi juga saya sudah coba bekerja. Rasa nyetirnya masih seperti baru. Jadi oke, kita kayaknya bisa untuk melihat karakter dari mobil ini. Dan kalau teman-teman misalnya mau beli mobil ini, bisa tahu, oh ini sesuai kebutuhan saya apa enggak, seperti yang saya expect apa enggak nyetirnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video di part pertama, saya beritahukan sedikit tentang sekilas mobil ini. Ini adalah Mercedes A250 Sport AMG Line. Mobilnya sendiri keluaran tahun 2014, tapi dibeli oleh pemilik pertamanya tahun 2017 dari Mercy. Jadi baru jalan 3 tahun. Mobil ini baru berjalan 23.000 km. Dan waktu itu saya ditawarin harga pertamanya itu 405 juta rupiah karena saya mau belinya cash lebih mahal dari kredit ternyata. Dan setelah tawar-tawaran akhirnya saya dapat 385 juta rupiah plus masih dikasih bonus perpanjang STNK dan balik nama. Jadi kira-kira mobilnya saya dapat di 360-an juta rupiah, yang mana itu value-nya sangat baik menurut saya. Karena lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan Golf GTI misalnya, tenaganya mirip, rasanya mirip, akselerasinya mirip, pengendaliannya juga tajamnya mirip, tapi dia harganya bisa lebih rendah daripada Golf GTI tahun yang setara. Nah, memang Golf GTI adalah mobil yang spesial. GTI-nya sebuah Golf, sedangkan kalau ini ya A250, di atasnya masih ada A45 AMG. Seperti saya bilang di video sebelumnya, A-Class generasi ketiga ini tuh dia lompatan yang sangat jauh dari generasi 1 dan 2. Jadi saya pernah coba generasi 1 dan 2, rasanya nggak ada yang dekat dengan generasi 3 ini. Saya juga sudah coba yang generasi 4 yang paling baru. Ini masih dekat ke generasi 4 karena memang secara konsep itu konsepnya hatchback yang menyenangkan untuk dikendarai. Jadi ini lebih dekat ke generasi keempat dibanding generasi 1 dan 2. Generasi 1 dan 2 itu bagaikan mobil lain. Ini tuh bagaikan spesies baru walaupun namanya tetap A-Class karena dia kita duduknya rendah, setirnya direct, tenaganya kuat. Bener-bener proper sebagai sebuah hatchback, makanya mesin yang paling pelan pun di Indonesia itu masih 156 HP. Kalau misalnya teman-teman dengar nama Mercedes-Benz gitu kan, pasti terbayang mobilnya itu nyaman, membuai. Iya, karena Mercedes-Benz memang image nyamannya itu lebih kental dibandingkan merek-merek premium lainnya seperti Audi, BMW. Mereka
image-nya tuh sangat nyaman. Tapi kalau A-Class nggak bisa dibilang nyaman. Mungkin yang A200 iya untuk ukuran hatchback, tapi yang A250 ini bantingannya agak kaku. Jadi untuk yang cari kenyamanan yang membuai nggak bisa, karena A-Class ini memang dia kaku. Sekarang kita coba lewat sedikit jalan bergelombang. Nah, kerasa lah. Karena ini suspensinya tidak adaptif ya, maksudnya tidak ada yang settingan empuk atau keras. Bantingan keras itu karena mobil ini trimnya adalah AMG line. Jadi suspensinya pun sudah menggunakan suspensi yang AMG. Dia lebih rendah, lebih keras. Tapi ya kerasnya Eropa bukan seperti kerasnya mobil Jepang atau mobil Korea. Kerasnya itu masih keras yang mantep, keras yang tidak memantul. Dia memang keras yang dibuat untuk kestabilan, tapi bukan keras yang dibuat untuk beban yang berat gitu ya. Jadi beda karakter kerasnya tuh. Keras tapi masih bisa kita nikmati karena dia tidak memantul, tidak ajrut-ajrutan, dan karakternya itu dewasa walaupun agak kaku. Nah, kemarin waktu saya posting di Instagram, saya mau bikin video tentang mobil ini, banyak teman-teman juga yang nanya gimana performa dari dual clutch-nya, transmisi dual clutch-nya. Karena memang dual clutch itu punya keunggulan, dia sangat cepat perpindahannya, tapi kadang-kadang di kemacetan atau di kecepatan rendah itu agak gugup karena dia mirip kopling manual. Jadi ada setengah koplingnya gitu ya, ada proses setengah koplingnya yang kadang-kadang itu terasa seperti jerky. Nah, A-Class itu di kemacetan halus, tapi tidak 100% sempurna di SG-nya kalau kita di kondisi jalan pelan. Jadi gigi 1, kedua, ketiga itu tuh dia di 1500 rpm dia udah langsung pindah kan, karena otomatis. Cuman kerasa perpindahannya itu tidak sehalus transmisi otomatis yang konvensional. Jadi dia tuh apa ya, seperti terasa ini mesinnya tuh belum mau pindah gigi gitu loh, karena masih terlalu rendah RPM-nya, tapi komputer sudah memerintahkan untuk pindah gigi. Jadi ada hentakan-hentakan sedikit pada saat kita di mode E, jadi mode normal. Tapi ketika kita di mode S, nah dimana perpindahan gigi itu terjadi di RPM yang lebih tinggi gitu ya, itu justru lebih enak, kayak sesuai dengan napas dari mobil ini. Dia itu sporty, dia tuh lebih senang berpindah gigi tuh di 2000 sampai 3000. Nah, itu halus sekali dan cepat sekali. Apalagi di 3000 sampai 4000 perpindahan giginya tuh enak. Cuman ketika dipaksa di mode E itu dipindahkan di bawah 2000 rpm, di situ kerasa ada hentakan-hentakan sedikit. Tapi sisanya sangat menyenangkan transmisi dual clutch ini. Dan letak transmisi di setir ini entah kenapa justru sekali kita terbiasa itu enak sekali menggunakannya. Mundur tinggal ke atas, maju tinggal ke bawah. Tapi ya memang balik lagi, transmisi dual clutch-nya ini nggak terlalu nyaman kalau di kemacetan, walaupun masih masuk batas toleransi ya. Tapi begitu di sport mode, wah langsung terasa emang ini transmisi yang diciptakan untuk sport. Agak beda dengan dual clutch-nya Ford ya. Ford itu Fiesta itu kan ada dual clutch ya. Itu dual clutch-nya cukup halus di kemacetan, tapi nggak sporty amat. Kalau ini dual clutch yang sporty, mirip sama dual clutch-nya VW lah. Agak gugup sedikit di kemacetan, tapi begitu dipakai buat performa tinggi luar biasa. Sigapnya ini transmisi. Tenaganya tuh nggak mengintimidasi, cuman dia kalau kita injak agak dalam, begitu turbonya masuk tuh langsung terasa kuat sekali. Sekarang coba saya mau tahu dia masih ngelitik apa enggak ya. Karena kan saya bilang di video sebelumnya, pada saat ini dijual pertama kali meminta oktan 98, dan kalau tidak oktan 98 dia ngelitik.
Sekarang saya pengen tahu, saya belum isi bensin dari mulai saya beli mobil ini. Jadi saya pengen tahu penjualnya ngisinya oktan 98 apa bukan. Kita gaspol. Kenceng nih mobil. Wow, torsinya tuh kenceng banget ya nih mobil. Dan nggak ada ngelitik sama sekali. Nah, di depan ada jalannya agak nikung, saya juga bisa ngelihat kestabilannya. Daya cengkramnya luar biasa ini. Ini nggak ada bunyi decit ban sama sekali, padahal ini cukup tajam beloknya. Dan tadi itu saya lari 80 dan setir sedalam itu nggak ada bunyi decit. Karena ini bannya lebar sih ya, bannya 245, jadi nggak ada ininya sama sekali. 235, jadi nggak ada berdecitnya sama sekali. Ini sih overkill sih ini kalau buat istri saya nih. Tapi nggak apa-apa, minimal dia jadi bisa lebih kecil kemungkinan untuk melintirnya karena sangat stabil dan sangat mencengkram. Dalam kondisi standar, mobil ini diklaim 0-100 km per jam itu tuntas dalam 6,6 detik. Dan kalau untuk top speednya itu 240 km per jam. Top speed saya percaya aja deh, saya juga nggak mau nyoba top speed di Indonesia. Tapi untuk 0-100 km per jam saya sudah lakukan pengetesan. Kebetulan saya nggak bisa melakukan pengetesan sekarang karena hujan, tapi saya sudah melakukan pengetesan pada saat kering menggunakan Race Logic, alat yang biasanya saya gunakan di Auto Driver untuk mengukur akselerasi mobil baru. Sekarang saya gunakan untuk mengukur akselerasi mobil ini, dan ini hasilnya. Yes, alhamdulillah mobilnya performanya masih sangat baik. Nah, klaimnya Mercy kan 0-100 km per jam dalam 6,6 detik. Biasanya kalau mereka klaim 6,6 detik, kalau di Indonesia itu jadinya tuh 6,9 atau bahkan 7 detik karena bahan bakarnya itu tidak sebaik di Eropa, aspalnya tidak sebaik di Eropa, kondisi udaranya juga tidak sedingin di Eropa tempat dilakukan pengetesan. Nah, tapi saya ngetes ini, pengetesan sendiri di Indonesia dengan Race Logic 0-100 km per jam tuntas dalam 6,9 detik. Yes, artinya performanya masih sangat bagus. Tapi enaknya ya, walaupun 0-100 itu tidak sampai 7 detik, tapi karakter penyaluran tenaganya tuh nggak meledak-ledak gitu. Jadi kan ini mobil buat istri saya, jadi istri saya juga masih bisa pakai dengan santai. Ini saya di sport mode ya, sport mode sekalipun kalau digasnya santai ya santai. Tapi begitu misalnya saya lagi buru-buru, tinggal gaspol. Wow, mobil itu melaju terus, dan daya cengkramnya juga sangat bagus. Walaupun ini sekarang lagi hujan ya, ini lagi hujan, basah ya. Ini, nice. Nah, sekarang saya mau bicara masalah keheningan kabin. Sebenarnya peredaman suara dari luar itu sangat bagus, khas Mercedes-Benz. Tapi yang paling berisik masuk ke dalam adalah suara ban. Karena mungkin bannya juga lebar dan bannya ini ban yang sport, bukan ban yang nyaman. Jadi suara ban itu sangat banyak masuk ke dalam. Ya ini tipikal mobil sport sih. Kalau Anda beli mobil premium yang tipe sport, memang ban itu yang paling banyak masuk ke dalam kabin suaranya. Dan ini bukan pengecualian. Jadi kita lari 80 aja di tol seperti sekarang, itu cukup banyak suara ban masuk ke dalam kabin. Nah, sekarang gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Terus terang Mercy yang ini, mesin yang ini itu bukan mesin yang diciptakan untuk konsumsi BBM baik.
Jadi biasa aja konsumsi bensinnya karena dia itu memang diciptakan untuk power yang besar. Bayangin 2000 cc bisa menghasilkan 211 HP di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Saya udah tes, dia mencatat 9,1 km per liter pakai mode E ya. Sedangkan kalau di jalan tol nih, di jalan tol seperti ini pakai gigi 7 itu RPM-nya tuh hanya 1600, kita lari 100 km per jam. Jadi dia cukup hemat ketika di jalan tol. Itu di kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam dia bisa 17,6 km per liter. Iya, di tolnya irit, tapi di stop and go-nya biasa aja. Yang saya suka dari mobil ini tuh, walaupun dia ini tahun 2014 ya, udah 6 tahun yang lalu, tapi teknologinya cukup baik yang dimasukkan ke mobil ini. Dia ada parkir otomatis. Jadi saya udah coba juga parkir otomatisnya masih bekerja dengan baik. Kemudian dia juga sudah dilengkapi cruise control sebagai standar. Joknya udah elektrik, ada memorinya. Kemudian audionya juga udah bagus, kualitas suaranya bisa sambungan Bluetooth. Kemudian dia ada pemanas kursi. Ya walaupun saya jarang kepake, tapi saya bisa pasang pemanas kursi buat penumpang kiri buat ngerjain. Jadi dia nggak tahu saya nyalain, sesuatu dia kok panas. Nah ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan attention assist nih mobil. Jadi kalau saya nyetir lama dan dari pergerakan tangan saya dia mendeteksi bahwa saya sudah lelah, nanti saya disuruh berhenti, suruh istirahat sama dia. Nggak tahu dia mendeteksi dari mana, tapi nggak bisa dibohongin aja. Berapa kali itu saya dulu pas test drive itu dia nyala ketika memang saya benar-benar udah capek. Jadi ada patternnya, katanya ada polanya orang yang udah capek itu setirnya. Tapi saya coba malsuin, nggak bisa. Dia tahu mana bohong, mana jujur. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir dengan visual ya di belakang dan di depan. Tapi sayangnya dia belum ada kamera mundur. Nah kamera mundur itu yang saya mau pasang buat istri saya nanti. Setir sudah teleskopik dan tilt cukup ergonomis. Tapi kalau gasnya ini model yang organ pasti lebih ergonomis lagi. Ini sayangnya masih model yang gantung. Nah ini pas banget ya hujan, jadi saya bisa ngecek ternyata auto light-nya juga otomatis, dia langsung nyalain lampu. Dia nggak ada fog lamp depan ya karena bumpernya kan sporty, tapi dia ada fog lamp belakang. Tapi lampunya langsung auto nyala, kemudian wipernya juga auto nyala. Nah auto ini settingannya ada dua, jadi ada auto yang settingannya kurang agresif, wipernya ada auto yang settingannya lebih agresif, tapi dia otomatis nanti berhenti sendiri kalau misalnya dia hujannya berhenti. Tapi ini sensornya masih bekerja dengan baik semuanya artinya. Nah ketika macet seperti ini itu dia juga ada sistem auto start stop engine. Jadi mesinnya mati secara otomatis begitu saya lepas remnya. Nah dia nyala lagi, dan ketika berhenti itu saya senangnya tuh ada auto hold. Nah jadi auto holdnya itu tidak ada tombol di rem parkirnya, bukan tombol, tapi ketika kita udah berhenti terus kita tambah rem sedikit lagi, dia langsung jadi hold tulisannya di sini, dan itu jadi auto hold. Itu sekarang auto hold tuh mungkin baru-baru ya sekarang ya, di merek premium pun juga masih baru gitu. Tapi Mercy itu udah sistem auto hold seperti itu tuh sudah sejak di Mercy E-Class W211. Itu sistemnya SCBS waktu itu, jadi Sensotronic Braking System, SBCS, Sensotronic Brake Control System. Nah itu salah satunya fiturnya tuh kalau kita udah berhenti terus kita injek lagi remnya sedikit, dia jadi auto hold. Nah itu jadi sekarang semua Mercy itu ada auto holdnya walaupun tidak ada tombolnya. Aduh ini memang keras suspensinya kalau yang A250, tapi keras yang dewasa. Satu yang agak kurang di mobil ini adalah USB slotnya. Jadi USB slotnya ini terbatas sekali. Ini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Cuman ada di sini satu. Sedangkan untuk penumpang belakang tidak ada. Hanya ada slot 12 volt. Jadi sedikit untuk konektivitasnya, walaupun dia bisa terkonek ke handphone, tapi sedikit USB slotnya. Terus dia sama seperti Mercy lainnya, ya dia ini ventilasinya mati tiap berapa menit. Tapi biasanya saya komplain di Mercy lain itu setirnya agak ke kiri sedikit. Ini enggak, ini pas di tengah.
Jadi saya seneng nih. Ini nggak ngeganggu pikiran saya karena setirnya bener-bener yang A-class ini persis di tengah. Walaupun banyak Mercy lain itu masih offset ke kiri sedikit. Terus saya juga sebenarnya berharap ada sunroof sih. Karena sunroof atau panoramic roof, tapi mungkin terlalu mahal kali ya kalau dimasukkan ke sini, karena saya inget dulu itu harga mobil ini tuh sampai 700 juta rupiah lebih untuk yang A250 Sport ini, jauh di atas yang A200 Urban. Makanya mereka mungkin juga nggak kasih ini lagi karena takut makin mahal. Seatbeltnya merah, saya suka jahitan-jahitan merah. Sama ini nih, kursi ini di bawah sini itu ada lampunya kalau malam. Jadi kalau malam itu ada kayak iluminasinya. Buat teman-teman, kalau misalnya mau mencari yang nyaman, saya tidak rekomendasikan mobil ini. Karena mobil ini bukan Mercy yang nyaman, dia lebih ke arah sporty. Kalau misalnya teman-teman cari Mercy compact yang praktis, yang nyaman, bisa coba ke A200 Urban atau GLA 200. CLA 200 juga masih lumayan nyaman, tapi yang paling nyaman itu sebenarnya GLA 200. Tapi kalau teman-teman mau cari yang sporty dan value for money-nya bagus, ini bisa Anda cari nih, A250. Apalagi kalau misalnya dapat kondisi yang bagus kayak gini. Cuman tantangannya A250 itu susah banget nyarinya karena barangnya juga langka. Tapi kalau misalnya Anda dapat dan kebetulan kondisinya masih bagus, tidak ada trouble, saya yakin Anda akan merasa setiap rupiah yang dikeluarkan buat mobil ini worth. Iya, pendek kata, saya happy dengan mobil ini, kondisinya masih bagus dan karakternya juga sesuai dengan yang saya inginkan. Rasanya istri saya juga pastinya happy pakai mobil ini. Jadi begitu sharing saya, moga-moga membantu buat teman-teman memahami mobil ini, atau jika ada yang berminat membeli mobil ini bisa tahu plus minusnya itu apa. Tapi nanti setelah beberapa bulan dipakai, saya juga insya Allah akan report lagi apa saja kelebihan dan kelemahan yang dirasakan dari mobil ini. Tapi untuk sekarang sekian dulu videonya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow juga Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.